Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Seriusman Baruwu, NIM 1905120404 dari Teknik Informatika A 2019, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai FTP server sebagai lanjutan dari web server yang telah dibahas minggu lalu mengenai DNS. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai FTP server. Nah, pada FTP server kali ini kita akan langsung ke praktikum, melanjutkan proyek yang kemarin, khususnya FTP dan juga mail server ya. Sini kita bisa langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini sudah terbuka. Saya langsung saja buka project yang telah dibuat di minggu yang lalu. Nah, ini sudah terlihat. Nah, buat yang belum tahu bagaimana perakitan dari awal, dari nol, dari eh, rangkaian skema yang telah dibuat ini, bisa lihat di video sebelumnya. Di sini mengenai DNS, dan ini dari lab 1 lab 2. Di sini ada switch yang menghubungkan dua access point WiFi. Kemudian di sini ada 3 router, ada satu server DNS, dan ada beberapa server lain seperti web server, FTP server, dan mail server. Mail server yang masih belum terhubung. Yang web server sudah selesai minggu lalu dan sudah berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke FTP server dan mail server. Nah, di sini saya akan konfigurasi dari awal ya, dari FTP server ini. Di bagian fisikalnya sendiri ada yang saya modifikasi minggu lalu dan sekarang akan saya ubah ya. Oke, di sini sudah diganti mengenai IP version 4-nya. Ini dia menggunakan subnet mask 255.255.255.0 karena slash 24 ya. Default gateway-nya adalah 4343 433 ya. Ya. Dan DNS servernya adalah 33333331. DNS servernya sudah pas dan saya cek lagi, di sini sudah pas dan sudah pas ya, ini sudah benar. Oke, berdasarkan modul kita langsung setelah setting kita masuk ke FTP server ya, FTP server, dan membuat username dan password seperti ini di FTP. Sini kita masuk ke FTP-nya ya. Sini di FTP, kemudian kita set user sama dengan coba dan password sama dengan coba. Oke, username coba dan passwordnya adalah coba. Oke, saya centang semua ini, kemudian saya add. Oke. Oke, di sini sudah berhasil saya membuat server dengan membuat dan juga membuat usernya ya. FTP server sudah berhasil ya, dan juga membuat usernya sampai di sini. Kemudian di PC1 buat sebuah file dengan nama pesan ke PC1 txt. Oke, seperti yang akan kita coba sekarang ya. Oke, di PC1 kita akan membuat sebuah teks ya. Di sini kita memilih text editor mana ya? Ya, text editor. Kemudian kita ketikkan ini isi pesan dari PC1. Oke. Kita save dengan file name adalah pesan PC1
text. Oke. Kemudian kita akan kembali cek apakah file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Oke. Kita coba di command prompt dir. Nah, sudah ada ya. Ini pesan PC1.txt. Oke, setelah kita membuat file tadi, kita yang di bagian sini di sini masih belum terhubung. Ini dihubungkan dulu. Dia supaya bisa terkoneksi. Oke, sekarang kabelnya sudah terhubung dan kita coba membuat koneksi dengan membuat FTP ke 434343.2 ya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Sekarang kita masukkan user tadi telah kita buat username-nya sebagai coba dan passwordnya adalah coba. Oke, login in dan sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada ya FTP mau kasih perintah apa. Nah, saya mau kasih perintah put. Nah, saya put pesan pc1.txt. Oke. Nah, saya mau menaruh ini ke dalam server itu. Oke. Nah, ini sudah menunjukkan kalau filenya sudah berhasil tercopy. Maka filenya sudah berhasil terupload ya. Sekarang kita akan lanjut ke ke laptop ya. Kita coba download filenya di laptop. Oke. Sekarang kita buat dulu koneksi dari laptop ke FTP server ya. Caranya sama, kita FTP. Terus IP-nya apa? 4343.2 ya. Oke, dia minta username yaitu coba dan passwordnya adalah coba juga. Oke, dan sudah berhasil. Sekarang kita akan download get pesan pc1.txt. Oke, kita ini dengan perintah ini akan mendownload file dengan nama pesan pc1.txt ya. Oke, filenya sudah terdownload. Kita akan coba cek apakah filenya sudah terdownload. Oke. Nah, ini sudah ada ya pesan pc1.txt. Nah, ini ngomong-ngomong dir ini adalah direktori ya, mengecek isi dari direktori. Kalau di Linux biasanya ls ya, ls. Nah, ini biasanya di Windows dituliskan dir. Oke. Kemudian kita akan mencoba membuka ya pesan ini. Kita akan membuka menggunakan text editor. Nah, oke, ini adalah hasilnya dan percobaan mengenai FTP server sudah berhasil. Oke, FTP server. Kita lanjut ke mail server. Sebelum-sebelumnya kita mencoba web server, kemudian FTP server, kemudian sekarang adalah mail server. Oke, sekarang kita akan lanjut ke mail server. Pertama-tama kita akan setting dulu servernya. Mail server ini saya pastikan dulu di sini physicalnya udah bener ya, nggak ada yang salah. Sekarang saya masuk ke IP configurationnya. Di sini IP version 4-nya adalah bukan ini. Saya mulai dari awal saja ya. Sini IP version 4-nya itu adalah 43.43.43.4. Kenapa bukan 3 yang sebelumnya adalah 1, 2 dan di web server itu 1, FTP server itu 2. Di sini harusnya 3, tapi karena 3 itu sudah dipakai oleh Fast Ethernet 0 yang menghubungkan dari router ke switch ini. Switch ini yang sehingga semuanya terhubung di web server ini. Server dari FTP server, web server dan juga mail server. Oke. Dia menggunakan /24. Jadi subnet masknya itu pastinya 255.255.255.0. Oke, default gateway-nya itu menggunakan 43.43.43.3.
dan DNS servernya adalah 33333331. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi mengenai IP configuration. Oke. Sekarang kita lanjut ke skenario yang kedua, yaitu tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti di modul. Baik, sekarang kita telah selesai mengenai setting IP configuration di mail server ya. Kemudian kita sekarang lanjut ke DNS server. Kita akan membuat alamat IP 434343.4 itu menjadi lebih manusiawi ya, supaya bisa diingat ya. Tidak mungkin user mengingat semua angka-angka itu. Oke, kita langsung ke bagian service-nya. Kita masuk ke DNS di DNS server. Kita akan tambahkan domain mailku.com. mailku.com ya. Harusnya ini udah benar ya. IP address-nya ya seperti IP server yang mail server ya. Kita tambahkan 434343.4. Oke, kita add ya. Langsung saya add sini. Oke, dan ini sudah masuk ke dalam daftar dari DNS server. Dia akan menerjemahkan dan memberikan nilai. Dia akan meresolve berapa itu yang disebut dengan mailku.com itu IP-nya berapa ya. Nah, kita coba cek di PC1 apakah dia bisa tahu di mana itu mailku.com. Kita pakai perintah ns lookup mailku.com. Nah, dia mengembalikan servernya. Dia beritahu dulu server dan addressnya adalah DNS servernya. Kemudian dia mengembalikan nilai mailku.com itu alamatnya adalah 434343.4. Jadi mailku.com itu sudah bisa diterjemahkan ke dalam IP mail server seperti yang dimaksudkan oleh PC1. Oke. Sekarang langkah berikutnya kita akan menambahkan mail server. Kita akan menambahkan akun. Kita akan membuat 2 akun untuk email pengguna. Kita masuk ke mail server dan membuatkan akun yang dimaksud. Di sini kita pilih yang email. Kemudian kita buat 2 akun. Sini kita pastikan di sini sama-sama on. Kemudian kita membuat domain name-nya itu adalah mailku.com. mailku.com. Kita set. Kemudian kita set dulu ya. Oke, set. Sekarang kita akan membuat user 1 dan user 2 untuk mencoba ya. Kita coba user 1. Kemudian di sini user 2. Oke, di sini juga user 2. Kita coba 2 akun. Oke, sudah ada 2 akun, user 1 dan user 2. Sekarang kita akan konfigurasikan ya, apakah ini sudah bisa ya. Kita akan masuk ke PC1. Kemudian PC1. Kita akan masuk ke mail browser. Sini kita masuk ke dalam mail browser. Kita configure email. Oke. Sekarang kita akan mencoba masukkan user 1. Oke, sebagai namanya. Kemudian emailnya adalah user 1 @mailku.com. Oke. Kemudian ini server informasinya itu mailku.com. Username dan passwordnya kita samakan dengan seperti yang tadi ya. Oke, ini user 1 dan ini juga user 1. Kita save. Dan user 2-nya adalah laptop ya. Adalah laptop yang ini. Kita akan membuat email di sini juga ya. Oke, di sini. Seperti yang dilihat di sini, kita bisa lihat di sini. Kita bisa langsung configure ya. Kita samakan seperti yang tadi ya. User 2, email addressnya user 2 @mailku.com. Ya, seperti ini ya.
Kemudian ini sama, mailku.com. Oke. Kita samakan user seperti yang telah kita buat tadi. User 2. Save. Kita save. Oke. Sesudah itu kita akan mencoba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2, ke laptop. Karena yang kita konfigurasikan adalah PC 1 dan laptopnya. Kita akan mencoba mengirim email dari PC 1. Oke, kita masuk ke PC 1. Setelah konfigurasi, masuk ke PC 1. Kemudian kita akan langsung ke email. Oke, email. Kemudian kita akan coba mengirimkan email ke user2@mailku.com. Oke. Dan subjeknya bebas lah ya. Kita coba aja tes 1. Kemudian ini adalah pesan dari PC 1. Oke. Sekarang langsung kita send ya. Oke. Ini sudah di send ya, sudah terkirim. Kita coba cek di laptop apakah memang ada email masuk. Oke, di sini email. Dan kita klik receive. Nah, ini sudah ada user1mailku.com. Dia mengirimkan pesan. Nah, ini adalah pesan dari PC 1. Maka sudah berhasil menerima email dari PC 1. Kemudian kita akan reply. Nah, reply atau balas ya email dari PC 1. Kita akan mencoba mengirim pesan juga. Ini adalah balasan dari PC, dari laptop. Oke, kita coba ya send. Oke, kita coba cek di PC 1 apakah sudah diterima atau belum. Harusnya sudah ya. Oke, di sini bisa dilihat kalau di sini ada receive. Ini sudah ada yang diterimanya, dia menerima satu email sebagai balasan. Ini adalah balasan dari laptop. Nah, ini sudah berhasil. Konfigurasi sejauh ini sudah berhasil dan ini sudah bisa menjadi kerangka awal dan mungkin ini bisa menjadi gambaran bagaimana terbentuknya FTP server dan juga mail server. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada dalam praktikum ini ada yang kurang jelas ataupun kesalahan dalam informasi. Semoga video ini bisa menginspirasi ataupun memberikan manfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, terima kasih.